Jadi poin pentingnya ditanya apa, ngejawab apa. Di situ kan poin pentingnya dicatat. Jadi udah nggak usah kasihan sedikit pun, jangan kasihan sedikit pun. Kan ditanya begini, ditanyanya nih. Ditanyanya tuh begini nih. Ditanyanya nih. Kemarin-kemarin kenapa? Ngaku-ngaku Agung Nursurojo, marah pura-pura gila. Tapi kalau ditonjok-tonjokin, diinjek-injekin waras nih. Ini orang kalau ditonjok-tonjokin, diinjek-injekin waras. Ditanya apa, jawabnya apa. Jadi poin pentingnya malah ngeledek, nulet no, sengaja, ngeledek sengaja no. Jadi poin pentingnya udah jangan kasihan sedikit pun. Di saya pergelangan sendinya. Ini di saya semua pergelangan sendinya. Semua pergelangan sendinya di saya, jangan sampai enggak. Ntar motong kepala sendiri loh. Semua pergelangan sendinya di saya. Kalau disuruh jujur harus jujur. Hukuman di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingin di neraka jahanam. Jadi nggak usah banyak tingkah. Kan ditanya apa, ngejawab apa. Jadi poin pentingnya saya orangnya nggak tegaan, dikalkulasi dulu. Ya dikalkulasi dulu, udah dikalkulasi baru lu bisa nggak punya malu kayak begitu. Kayak gimana lu waktu kecil makannya makan apaan? Waktu kecil lu makannya makan apaan sampai kayak begitu gedenya lu nggak punya malu kayak begitu? Jadi intinya saya mah orangnya paling gak tegaan. Saya minta pendapat sama Al-Quran. Ya pokoknya enak dibawa sampai mati. Saya masih cuekin aja. Ada tempatnya, mau jadi jagoan ada tempatnya. Jadi poin penting itu tadi. Udah anak usia 8 tahun aja bisa ngebunuh orang, apalagi gede kayak saya. Masih nggak mau jujur. Jadi orang-orang yang nggak punya malu, ya semua keluarganya dicatat-catatin karena jaringan internasional. Penting mah buktinya udah lengkap, kagak ada manfaatnya. Jadi poin pentingnya ini untuk yang lainnya nih, untuk yang ahlinya nih, yang bersekolah dengan benar. Pancasila itu rasa takut, agama juga sama rasa takut. Jadi kan udah jelasin nih.
anak usia 8 tahun aja bisa ngebunuh orang. Bisa, anak usia 8 tahun. Apalagi yang gede kayak saya. Jadi poin pentingnya, ada versi terbaiknya. Ada. Jadi poin pentingnya, masih nggak mau jujur, terus masih udah nggak mau jujur, masih ngaku-ngakuin segala sesuatu. Di tanggal berapa ini? Dilihat tanggalnya coy, dilihat tanggalnya. Dilihat tanggalnya Senin 8 September tahun 2025. Ya itu tadi, neraka jahanam aja nggak takut, apalagi hukuman di dunia. Jadi jangan dimanusiakan sedikit pun. Udah itu aja poin pentingnya. Ya keluarganya aja dulu. Udah keluarganya baru tersangkanya. Udah gitu aja. Makanya punya anak harus diurus, jangan gak diurus. Itu salah lu sendiri. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Orang sampai sebegitunya ngaku-ngaku anaknya Agung Nugroho, nikah aja nggak pernah, punya anak, pala lu punya anak lu. Ya kalian merasa hebat bermain-main sama makanan. Ini sampai sekarang nih mbak, makanan di rumahnya aja nggak ada, mereka bermain-main dengan makanan. Wih babi anjing. Gue kalau kerja di laut juga sukses juga, cuman gue nggak kayak lu. Jadi poin pentingnya, udah asal bakbuk-bakbukin aja, asal disayat-sayatin aja pergelangan sendinya, karena nggak mau jujur. Itu intinya. Semua itu hanya nunggu antrian. Nggak ada kata ampun. Ini makanannya nggak ada, makanannya dipermainin. Raja yang punya semesta, yang punya kerajaan di timur sama kerajaan di barat. Makanya di dalam Al-Quran di surah Abasa, setiap orang itu lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya. Artinya apa? Artinya nanggung dosanya sendiri-sendiri. Nggak ada bercandaan. Kenal aja kagak, lu baru-baru kenal aja kemarin, masih mending Charman. Charman kenal kecilnya, cuman bego. Ya salah sendiri, sama aja, dirasukin total. Ya maksudnya normal aja lah. Bokapnya Charman masih Asep. Pacar lu man bokap anak gua man. Kagak ada, ini mah lebih ke sini doang. Saya mah orangnya pendaman. Saya nggak pernah jahat sama orang, tuh nggak pernah jahat. Saya nakal juga, Badung juga, berani juga, cuman nggak kelihatan. Karena saya pekerja, bukan preman. Ada tempatnya mau jadi preman, ada. Gak usah takut, katanya mau jadi preman. Saya sebenarnya udah paling sabar, insting paling kuat. Saya jatuh dari motor tuh, langsung berdiri saya, nggak duduk, langsung berdiri. Sakit mah nggak seberapa, cuman malunya doang. Maksudnya yang dikasih tanggung jawab tuh, nyiksanya jangan kasihan sedikit pun. Karena masih pengen nipu. Itu intinya. Disayang saya semua pergelangan sendinya. Ya si Arman masih bisa ditolong, masih bisa si Arman. Poin pentingnya aja. Nyokap lu man dibilangin, nyokap lu jangan kegenitan. Kagak pernah lah. Ono rumahnya saksinya.
Jadi poin pentingnya, catat, Pancasila itu rasa takut, diajarin yang lainnya, terus berpegangnya ke Al-Quran aja. Di saat orang lain berkhianat, Al-Quran gak bakalan berkhianat. Makanya beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, itu aja dibaca. Jadi punya tujuan hidup. Jadi nggak, orang mau ngomong apa cuekin aja, mau ngomong apa juga nggak usah diladenin, beli Al-Quran aja. Terus kagak ada, mereka masih ngelakuin persandiwaraan untuk membuat yang ahlinya membenci bangsa Indonesia. Agung Nursojo mah saya sendiri, cuma saya orangnya nggak tegaan minta pendapat sama Al-Quran, takutnya lempar-lempar kesalahan, jadi enak dibawa sampai mati. Dirasukinya total, kalau diajarin yang nggak bener jangan pada mau, berpegangnya ke Al-Quran aja. Sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Udah, berpegangnya ke Al-Quran aja. Sampai sekarang belum megang duitnya, karena banyak babi sama anjing yang ngaku-ngakuin segala sesuatu. Gak ada, nggak usah diladenin. Bagusnya mah tadi udah dijelasin tuh, di sayat-sayat pergelangan sendinya. Katanya mau jadi pasukan khusus, mau apa namanya, latihan untuk mendapatkan informasi, ya harus berani. Semua pergelangan sendinya disayat-sayat, pergelangan sendinya, baru ditawelin sedikit urat nadinya. Berapa hari matinya. Hukuman di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingin di neraka jahanam. Itu udah yang paling sadis. Semua pergelangan sendi, tahu pergelangan sendi, tahu kan? Di saya pergelangannya, ditawelin sedikit urat nadinya. Wah, sebak-bakuk aja. Hukuman di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingin di neraka jahanam. Jadi poin pentingnya di situ dicatat. Nggak ada bercandaan. Katanya mau jadi pasukan khusus, latihan nembak mah jarak dekat aja. Ya yang ngajarin senjata api, masa megang pistol pakai tangan dua? Pegang pistol tangan satu lah coy, tangan satu. Saya nggak pernah pegang pistol, cuma saya ngajarin. Kenapa? Karena hidup ini harus ada berkembangnya. Itu baru namanya pasukan khusus. Pinter buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Yang penting dipercaya sama Al-Quran. Kecuali nggak dipercaya sama Al-Quran, baru takut. Udah, itu intinya. Keren kan? Itu intinya. Ya sama, yang lainnya juga sama. Kalau masih nggak mau jujur, sama diperlakukan sama. Nggak ada yang dibeda-bedain. Katanya mau pada jadi pasukan khusus, harus berani. Itu intinya. Kecuali nggak ada sebabnya, nyiksa orang dan lain sebagainya, baru salah. Kalau ada sebabnya nggak salah. Itu intinya. Poin pentingnya dicatat. Beli Al-Quran, dibaca Al-Quran sama maknanya, jadi punya tujuan hidup. Hidupnya nggak penuh dengan penyesalan. Kenapa harus kayak begitu? Karena di akhir zaman itu, di akhir zaman
Banyak yang tercuci otaknya karena apa? Karena nggak berpegang ke Al-Quran, berpegangnya ke kitab yang lainnya. Tapi kalau berpegang ke Al-Quran nggak bakalan ada yang salah jalan. Ya ini aja lihat nih HP-nya nih, lihat nih, ini HP di lockit HP-nya, di lockit HP-nya, di lockit. Apa namanya? Jadi dibiarin sama yang gaib mah, dibiarin melulu. Kenapa dibiarin melulu sama yang gaibnya? Karena untung. Kalau nggak untung nggak bakalan dibiarin. Nanti udah jelasin, rasa takut itu bagian dari ketuhanan, bagian dari Pancasila, bagian dari agama. Nggak ada kata ampun. Sedangkan di neraka perumpamaan neraka jahanam aja kalian nggak takut, apalagi yang lainnya. Jadi intinya itu bentuk latihan, nggak apa-apa, nggak dosa. Kecuali nggak ada sebabnya, nyiksa orang baru dosa. Itu intinya. Yang gaib yang ngajarin, yang gaib langsung yang ngajarin. Resmi, tenang aja, resmi. Kan waktu dulu kan bapaknya Eka yang nyatet nama Agung Nursurojo. Ketika perang dunia pecah tahun 2018 ke atas, ya semuanya udah pada mengabdi dan berbakti kepada agama, kepada negara dengan mengajarkan kebaikan untuk mencintai agama, mencintai negara. Jadi kalian masih mempercandakannya kan? Ya itu konsekuensinya, salah diri kalian sendiri. Di dunianya kena, di akhiratnya kena, di neraka jahanamnya lebih parah lagi. Itu intinya. Ya, konsepnya Mas Agung itu banyak banget fansnya, banyak banget dari yang gaib sampai yang nyata, fansnya itu banyak banget fansnya. Kalian sampai sebegininya, emangnya nggak percaya adanya Tuhan apa? Sampai sebegitunya. Kamu dikasih makan apa aja, dari kecilnya sampai gedenya sampai sebegitunya. Jadi poin pentingnya udah, ini saking keselnya, karena disuruh jujur aja nggak mau jujur. Itu poin pentingnya. Dicuekin aja. Yang jelasnya mah nih, langit sama bumi sama neraka jahanam itu takut sama saya. Takut. Itu perumpamaan agar semua orang berpikir. Kalian bukannya berpikir tapi malah banyak tingkah. Ini hanya untuk bukti aja. Ya cuekin aja. Ya si Arman masih bisa ditolong. Cuman adik-adiknya tuh, ada pengorbanan apa nggak sih keluarganya Tesum? Karena anak-anaknya pada ngunjak-ngunjak, pada song-song yang kecil-kecilnya. Kan nggak bisa dibilangin, udah disuruh di penjara lu gak mau di penjara. Salah lu sendirilah. Nyokapnya doang kegatelan. Lu gitu diajarin kagak bener mau melulu, kagak ada. Konsepnya emang bener, anaknya diamin semua. Diamin punya 5 atau 6 anak. Enggak, 8 apa 9 anaknya diamin.
Emang bener, cuman kalau saya emang anak pungut, kalau saya mah emang dipungut, culik, bukannya dipungut tapi diculik. Ya itu konsekuensinya, nggak di, nggak tahu diculik atau dititipin, nggak tahu juga. Diculik, culik digeletakin, dipungut. Beneran diculik, ditukar bayinya. Bayinya ditukar waktu bayinya, apa dititipin. Dititipin sama Ibu Nuraini. Cuman warga kampungnya udah pada disuruh pergi biar Ibu Nuraini tidur hidupnya enak gitu kan, dititipinnya kan. Jadi Agung Nusrojo dididik aja yang bener Agung Nusrojonya. Cuman yang disuruh perginya pada nggak mau pergi, begitu. Yang jelasnya Ibu Nuraini tulus ngasih kasih sayangnya, tulus yang jelasnya. Cuman udah berusaha cuman yang salah yang dihukum. Cuman nggak ada pemberitahuan juga, nggak ada pemberitahuan. Emang dititipinya kayak begitu, dititipinya emang kayak begitu. Ya di kampungnya, di kampung itu juga, di kampung yang dibuangnya itu, di kampung yang dititipinya itu, rumah yang depan material. Jadi intinya aja beli Al-Quran, dibaca Al-Quran sama artinya, jadi punya tujuan hidup, jangan ngikutin perkembangan zaman. Diajarin yang lainnya, diajarin yang udah jelas-jelas nggak bisa ditolong, masih mending mati aja. Karena bokap sama nyokap masih menepati janjinya, saya juga sama masih menepati janji saya. Bokap nyokap saya masih menepati janjinya. Jadi intinya apa namanya, neraka jahanam itu udah yang paling sadis untuk diceritain, itu udah nggak ada lagi, udah yang paling sadis untuk diceritain. Jadi sampai sekarang aja mereka masih ngeledek tentang perumpamaan. Ini ada tompelnya yang ngomong, masih diledek di tahun 2025 8 September. Jadi poin pentingnya, makanan juga dipermainin, makanan masih dipermainin, suasana hati masih dipermainin, ilmu hitam juga masih dipermainin, cuman buat bukti doang. Jadi neraka jahanam nih, lihat kelakuan mereka, nanti hari-harinya jangan kasihan sedikit pun. Serem lu, kalau saya mah kalau megang tanggung jawab mah serem lu, bisa-bisa kencing di celana lu. Iya, karena ada tanggung jawabnya, mengerti tentang tanggung jawab. Emangnya sembarangan. Ya makanya mau kemana aja tetap diacungin jempol. Mau kemana aja nih, mau sama siapa aja nih orang yang benar-benar bekerja untuk keluarganya,
tetap diacungin jempol. Kenapa? Karena ngerti tentang tanggung jawab. Nggak sembarangan. Jadi poin pentingnya asal baku-bakuin aja. Pelaku-pelaku indoktrinasinya yang ngaku-ngaku Agung Surojo sampai sebegitunya lu. Saya mah jangka panjang aja, ngomongnya neraka jahanam. Maksudnya sambil buat latihan aja, karena pemerintah juga lagi fokus ngelakuin revolusi mental. Pokoknya nih sampai sekarang belum megang duitnya. Terus mereka masih ngelakuin persandiwaraan. Terus mau jadi preman, katanya mau jadi preman. Ketemu nama yang ahlinya. Jangan jadi preman di Facebook doang. Ada tempatnya mau jadi preman. Cuman saya nih kalau Agung Surojo instingnya kuat. Kalau saya itu insting saya kuat. Saya kalau dididik itu malah lebih jauh. Jadi poin pentingnya udah asal bakuk-bakuk aja. Itu intinya. Ya yang lama kurungan desiliun, kuadriliun, desiliun, kuadriliun tahun itu nggak bohongan, nggak candaan. Raja-raja Eropa percaya sama yang ada tompelnya. Itu perhitungannya nggak pernah meleset. Raja-raja Eropa. Arti katanya menjaga tradisinya dengan benar. Menjaga apa yang dipercayainya dengan benar. Itu percaya sama yang ada tompelnya. Padahal bukan orang Eropa yang ada tompelnya. Yang ada tompelnya orang mana namanya? Orang Indonesia. Cuman percaya. Kenapa bisa percaya? Karena tahu kelakuannya, ngedengar dari bisikan gaib. Dari pohon, dari apa namanya? Dari kapal-kapalnya, dari temen-temennya. Ya nggak apa-apa. Kenapa dibiarin karena yang waktu dikasih kelebihan waktu itu disuruh ngasih duit langsung nggak mau, masih nggak percaya adanya Tuhan. Jadi sekarang ya terima konsekuensinya. Udah itu intinya. Bernapas aja nggak boleh, apalagi makan sama minum. Ya selama-lamanya kalau masih bernapas, masih makan, masih minum bagaimana? Larinya ke lama kurungan sama penderitaan. Makanya penghuni neraka jahanam setiap dimasukkan ke dalam neraka jahanam mereka akan saling melaknat satu sama lainnya. Nanti ada lu di neraka jahanam, lu ketemu lu sama orang-orang yang gara-gara lu makan, gara-gara lu minum, gara-gara lu bernapas. Kayak begitu, hukuman mah kayak begitu. Karena Pancasila itu rasa takut, agama rasa takut, adanya Tuhan itu untuk ditakutin. Ya lu rasa takut lu aja nggak ada. Jadi poin pentingnya itu di situ intinya. Ya makan aja makan. Jadi poin pentingnya, makanya tertulis dengan jelas dalam Al-Quran, perangilah Nabi Allah kalau kalian sanggup. Yang ditanya nih, Nabi Allah apa bukan? Semua acara agama buat nyenengin Agung Surojo. Jadi poin pentingnya udah, ini cuma buat bukti doang. Udah megang duitnya apa belum, Gung? Belum. Bergerak langsung aja, bergerak langsung. Saya banyak ngoceh-ngoceh juga kayak anak kecil juga. Cuman ada harganya. Jadi setiap saya ngoceh itu ada harganya kan. Ya, sebenarnya orangnya humoris, nggak banyak omong bla bla bla, ngerti. Orang belajar ini ngusir cepet banget. Karena ngerti yang diajarin, udah gitu pinter. Kalau pengen pinter juga, makan ikan, minumnya sop buah. Itu aja disembangin terus. Tetap pada pinter semua. Karena pemerintah lagi fokus ngelakuin revolusi mental dengan pendidikan agama. Belajar agama itu di usia 3 sampai 6 tahun udah pinter. Ya orang tua jaga kelakuan aja. Karena nggak semua orang paham tentang pendidikan. Udah itu intinya. Sifat dasarnya bokap sama nyokap, ngelihat orang senang aja udah senang, yang penting ngejauhin larangan agama, terus nggak nyiksa diri sendiri, terus nggak nyiksa orang lain.
Terus kalau orang ngelakuin kesalahan nggak ngulangin kesalahannya, itu nggak salah. Udah itu intinya, nggak ada itu, nggak ada kata ampun sama sekali. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Love you semuanya.